Xiao Chuan, perhatikan baik-baik setiap langkah ayah. Ini adalah langkah kunci untuk menempa senjata pamungkas. Begitu pedang ini muncul, dunia persilatan akan tunduk. Dengan darah dan jiwaku, ku korbankan untuk roh pedang. Pedang pembunuh naga telah muncul. Bagus. Senjata pamungkas telah lahir. Semua senjata akan tunduk. Asalkan aku dapatkan pedang ini, aku akan jadi penguasa dunia persilatan. Serang mereka. Kalau begitu, coba saja kalian hadapi. Bima! Cepat pergi. Kejar mereka. Bima, aku kehilangan terlalu banyak darah. Tidak bisa menggerakkan pedang pembunuh naga. Kamu bawa Xiao Chuan pergi dulu. Aku yang menahan mereka. Xiao Chuan, Kamu harus ingat, darah keluarga Yi adalah yang paling penting. Bawa ini. hidup dengan baik. Kamulah harapan untuk menyelamatkan perkemahan. Bima, Kejar. pergi bawa anak ini pergi dulu. Xiao Chuan, cepat pergi. Bima Pratama. Mau kabur? Serahkan senjata pamungkasnya. Aku bisa membiarkanmu hidup. Pergilah ke neraka. Bunuh dia. Cepat pergi, naik perahu. Xiao Chuan, harus hidup dengan baik. Pergi. Jangan tinggalkan Xiao Chuan. Kejar. Lihat kamu bisa lari kemana? Xiao Chuan, cepat pergi. Xiao Chuan, Perempuan brengsek. Berani-beraninya merusak rencanaku. Ibu. Mencari pedang lebih penting. Pergi. Ayah, Bima. Bima. Ayah. Bima. Ayah. Bima. Ibu. Hongying. Ibu. Wanshu. Bangun, Ibu. Cepat. Cepat cari Xiao Chuan. Cepat. Bangun, Ibu. Menyerang saat aku sedang bertapa. Aku pasti akan menghancurkanmu sampai habis. Shigong. Ayah dan ibu sudah tiada. Adik juga hilang. Tenang, Hongying. Aku pasti akan menemukan Xiao Chuan. Baik, bagus. Satu tebasan membelah gunung dan sungai. Aura dahsyat mengguncang lautan awan. Pantas disebut senjata terhebat di dunia. Dengan pedang ini, kau akan tak terkalahkan di dunia. Guru, murid telah tinggal di gunung ini selama 20 tahun. Selama itu belum pernah bertemu keluarga. Juga tidak ada kabar dari mereka. Sekarang di dalam hati sangat merindukan mereka. Jadi, murid mohon izin guru untuk turun gunung mencari keluarga. Sudah 20 tahun. Memang sudah waktunya kau pulang mencari mereka. Pergilah. Terima kasih guru. Turun gunung kali ini pasti akan mengacaukan dunia persilatan. Atau justru sebuah takdir. Tianxing. Wanshu, dulu aku tidak merawat kalian dengan baik. Guru merasa malu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus mencari Xiao Chuan. Jika kalian ada di alam sana, tolong bantu aku menemukan Xiao Chuan. Tuan, kita sudah mencari selama bertahun-tahun. Menurutmu Tuan Muda Xiao Chuan jangan-jangan sudah... Tidak mungkin. Pelan-pelan, Tuan. Xiao Chuan, dia pasti baik-baik saja.
besi tua ini buat apa disimpan? Hancurkan semuanya. Kakek guru. Buruk, di depan ada orang yang berbuat onar lagi. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berani berkali-kali berbuat semena-mena di perkampungan pedang perkasa. Hentikan! Kakek guru. Orang bermarga Yuan ini memotong semua senjata kami. Sungguh keterlaluan. Wah, si tuamu masih belum mati juga. Riko Haryanto. Hari ini adalah acara uji pedang perkampungan pedang perkasa kami. Tidak menerima orang luar. Silakan pergi. Besi tua rongsokan ini, Masih perlu diuji? Berani-beraninya kau mematahkan pedang kami. kau 20 tahun lalu, muridmu Bima Pratama di tempat penempaan yang sakral ini menempa pedang pembunuh naga. Sangat terkenal pada masanya. Tapi sekarang, Tak ada penerusnya kan? apa maumu? Sederhana. Serahkan tempat ini. Mulai sekarang perkampungan pedang perkasa akan bermarga Yuan. Hanya keluarga Yuanku. Yang bisa menempa senjata pusaka berikutnya. Si bermarga Yuan, kau hanya mengincar besi meteor di bawah tanah perkampungan pedang perkasa kami. Dengan sumber daya ini, keluarga Yuan kalian baru bisa menempa. Lebih banyak senjata pembunuh. Si tuamu, senjata memang. Untuk membunuh, senjata. Adalah untuk melindungi keluarga. Melindungi keluarga. Sungguh menggelikan. Dulu saat pedang pembunuh naga lahir, semua senjata di dunia tunduk. Apa kau bisa menjaganya? Si tuamu, aku sarankan kau segera menyerahkan perkampungan pedang perkasa. Kalau tidak... Jangan salahkan Riko Haryanto tak berperi kemanusiaan. Hari ini, meski harus mempertaruhkan nyawa tuaku, aku akan jaga perkampungan pedang perkasa sampai Xiao Chuan kembali. Baik. Kau yang minta, Tuan Muda. Ini adalah senjata yang ditempa oleh Bapak Pratama dulu. Sayangnya beliau wafat di usia muda. Jadi tidak banyak yang tersisa. Kali ini aku kembali untuk membawa semua senjata yang tersebar di luar. Kembali ke perkampungan. Hanya beberapa senjata ini? Ya sudah, pavilion senjata pusaka kalian. Sudah menyiapkannya untukku kan? Menyiapkan apa? Ini sudah dipesan orang. 3 hari lalu aku sudah minta pavilion senjata pusaka kalian menyiapkannya. Kalian tidak menyiapkan kau? Kau ini siapa? Namaku tak pernah berubah. Rara Pratama dari perkampungan pedang perkasa. Kakak. Benarkah itu kau? Wah, kaget ya. Kalau belum siap ya sudah. Menurutku beberapa yang ini juga bagus. Aku ambil ya. Aku ingat, bukannya perkampungan pedang perkasa punya banyak senjata sakti. Kenapa harus pinjam ke pavilion senjata sakti? Urusan perkampungan pedang perkasaku ini, apa hubungannya denganmu? Bisa-bisanya sampai harus meminjam senjata. Perkampungan pedang perkasa, sebenarnya apa yang terjadi selama ini? Senjatanya bisa kupinjamkan. Tapi aku harus ikut denganmu. Kamu, lengan dan kakimu kecil-kecil, mau mati? Aku punya senjata yang lebih hebat. Pedang yang dibungkus kain lusuh ini? Sudahlah, kalau begitu aku ajak kamu, biar tambah wawasan. Ingat, setelah sampai jangan bicara sembarangan. Ayo. Kakekmu. Kalau sudah tidak ada yang berani naik, maka perkampungan pedang perkasa ini akan menjadi milikku. Siapa yang berani? Berani menantang perkampungan pedang perkasaku, mencari maut. Kakek guru.
Kakek guru. Xiaochuan ya. Baik itu senjata pusaka atau senjata tajam, itu cuman peringkat di daftar senjata pusaka. Bukan itu yang kita kejar. Terus kita mengejar apa? Lihat. Ini adalah keluargamu. Ini adalah sebilah pedang yang hebat. Dengannya kau bisa lebih baik melindungi keluargamu. Inilah arti senjata. Kalau gitu, aku juga mau menciptakan senjata pusaka terhebat untuk melindungi kakek guru, ayah ibu, dan kakak. Aku nggak perlu kau lindungi. Aku sendiri sudah bisa membuat beberapa senjata loh. Baik-baik. Hong Ying, Xiaochuan, sepanjang hidupku aku mendalami tempa besi, tidak punya keturunan. Kalian ini adalah keluargaku. Ayo, jimat pelindung ini masing-masing satu. Pakai semuanya, ya. Satu orang satu. Hei, Yuan. Aku bawa pedang termasihur terhebat dari perkampungan pedang perkasa kami. Ini semua adalah senjata pusaka yang kami simpan bertahun-tahun, setiap bilahnya. Bisa memotong besi seperti memotong lumpur. Senjata pusaka ya. Selain pedang pembunuh naga dulu itu, apalagi senjata pusaka yang bisa kalian tunjukkan? Lihatlah yang ini, sarungnya saja sudah rusak. Ini apa sih besi tua? Masih berani disebut senjata pusaka. Lalu yang ini, senjata pusaka mana yang dibungkus pakai kain lap? Ini jangan-jangan popok bayi ya? Ini adalah pedang termasihur terhebat dari perkampungan pedang perkasa kami. Orang biasa mana boleh melihatnya? Pedang termasihur terhebat ya? Jangan-jangan. Ini adalah pedang pembunuh naga legendaris. Satu tebasan, semua pedang tunduk dapatkan, maka tak terkalahkan di dunia. Kalau sudah tahu, cepat-cepat minggir saja. Cuma kain lap kotor begini buat bungkus senjata. Lalu bilang, ini senjata pusaka? Mau bikin gua mati ketawa? Kalau kau tidak percaya, kita bisa coba. Kalau kau kalah, langsung minggat dari sini. Baik. Gua nungguin ucapan itu darimu. Aturan dunia persilatan, 1 lawan 1. Tidak ada yang menyerah, tidak boleh ada yang bantu. Kalau senjata dari perkampungan pedang perkasa kalian lebih hebat, gua yang pergi. Tapi, jika perkampungan pedang perkasa kalian kalah, maka perkampungan pedang perkasa ini akan jadi milik gua. Bagus. Tidak apa-apa. Apa? Senjata-senjata ini memang hebat, tapi tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tenang saja. Semua senjata yang ada di sini tidak ada yang bisa menandingiku. Aduh. Wah, sok jago banget kau ya. Kalau hari ini pedang ini benar-benar pedang naga, mana berani gua bikin onar di sini. Tapi kalau kau cuma bawa besi tua ini lalu mau mengusir gua, bagaimana Riko Haryanto bisa hidup di dunia persilatan? Keluar! Tidak. Senjata-senjata ini bukan milik keluarga Riko. Ini kalian rampas. Senjata pusaka untuk yang berhak. Mereka sendiri tidak mampu menjaganya. Siapa yang bisa disalahkan? Senjata-senjata ini sangat terkenal. Di sini satu adalah palu emas guntur, peringkat ke-7 dalam daftar senjata. Satu adalah pedang iblis kuno, peringkat ke-10. Semua didapat dengan cara-cara licik. Kalau ingatanku tidak salah, perkampungan pedang perkasa seharusnya punya senjata yang masuk peringkat atas. Ini salahku yang tidak berguna. Perkampungan ini semakin merosot. Aku terpaksa menjual beberapa senjata untuk menghidupi diri. Kalau begitu, mengapa masih bertahan di sini? Aku menunggu cucuku pulang. Aku harus menjaganya untuknya di sini. Tidak bisa biarkan perkampungan jatuh ke tangan orang-orang jahat. Kalian berdua ngomong apa sih? Bukannya kalian dari perkampungan pedang perkasa. Kehebatannya mana? Kalau kalian sampai tidak berani naik ke arena, lebih cepat mengaku kalah saja. Aku yang maju. Master Yi membuatnya, pedang darah giok. Mati di tangan pedang iblis kuno ini. Itu adalah kehormatanmu.
barang-barang Jepang juga tidak seberapa. Bagus. Sampah Kamu bilang pedang iblis kuno. adalah senjata pertama. Di negara Jepang kamu? Bagaimana bisa tidak memotong satu pedang? Pedang darah giok benar-benar luar biasa. Aku beritahu kamu, kekuatan senjata ini tidak sebanding dengan tulong, 1/100 atau 2. Dengar nasihatku, kalau keluar nanti, jangan bilang kamu punya senjata dewa tulong. Agak bodoh. Sayangnya Tianxing dibunuh tahun itu. Tulong hilang arahnya. Kalau tidak, mana bisa membiarkan orang-orang kecil ini begitu sombong. Bagaimanapun, meski dengan nyawa tua saya, aku harus menjaga villa ini. Biarkan Xiaochuan saya bisa menemukan jalan pulang. Tenang, Master. Xiaochuan pasti bisa kembali. 20 tahun tidak menemukan, maka 30 tahun, 40 tahun. Meski saya tidak menikah seumur hidup, aku harus menemukan Xiaochuan. Bocah nakal, kamu harus tetap hidup. Kami semua sangat merindukanmu. Guru, Kak, Xiaochuan masih hidup. Xiaochuan sudah pulang. Masih ada siapa lagi? Ayo maju dan ajarilah aku. Kau pergi, biar mereka lihat apa itu kekuatan yang menghancurkan. Kau juga tidak bisa apa-apa, hanya bagus di luar, tidak berguna. Tidak, lawan sedang mengalah. Mengalah. Menurutku mereka takut pada pedang darah giok kita. Tusuk saja palu jeleknya. Akan kalah. Rara Pratama. Aku ingat ini dulu ayahmu yang membuatnya sendiri. Senjata pusaka kan? Kok bisa patah sekali dipukul? Memang pantas disebut daftar senjata pusaka. Palu emas guntur peringkat ke-7. Kekuatan bintang jatuh bukan senjata biasa bisa menahannya. Salahkan saja diri kalian, senjata kalian terlalu jelek. Kau? Kenapa? Tidak terima? Tidak terima? Ayo naik dan mati. Jangan menggonggong di bawah. Pisau ini tidak biasa. Aduh, tak kusangka kain popok lusuh yang kamu bungkus ini masih menyimpan sesuatu. Jangan-jangan ini benar-benar pedang pembunuh naga? Atau jangan-jangan kamu membawa yang palsu untuk menakut-nakutiku? Kalau begitu, biar ku perlihatkan apakah aku sedang menakut-nakutimu. Tidak boleh, kembalilah ke sini. Dia tidak tahu, masa aku tidak tahu? Mereka bertiga dipukuli sampai begini. Kamu naik ke atas bukan cari mati. Dia bukan lawanku. Jangan buat aku tambah repot. Pisau lusuh di tanganmu itu sama sekali tak bisa menahan satu pukulannya. Aku tak mau mengurus jenazahmu. Percayalah padaku. Hei, 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 apa yang kalian bisik-bisikan di sana? Bangsat, kamu naik atau tidak? Kalau kamu tidak naik, sesuai perjanjian, perkampungan pedang perkasa ini menjadi milikku. Dia tidak naik. Wah, baik, aku tadinya berpikir kalian masih belum menyerah. Kalau begitu, kamu naik dan hancurkan papan nama perkampungan pedang perkasa untukku. Dia tidak naik, aku yang naik.
tombak merah kamu. Aduh. Putri dari perkampungan pedang perkasa datang sendiri ya. Hei, kamu ini bukan ayahmu yang tak berguna itu yang membuat senjata jelek ini kan? Aku tidak izinkan kamu menghina ayahku, apalagi kamu menghina senjata yang dia buat. Perkampungan pedang perkasa ini adalah ayahku yang mendirikannya. Aku akan menjaganya dengan baik untuknya. Menunggu adikku kembali membangkitkan kembali perkampungan pedang perkasa. Tombak merah ini adalah peninggalan ayahku untukku telah mengikutiku selama 20 tahun. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk menantang palu jelekmu ini. Baik ingin mati maka aku akan mengabulkannya. Hong Ying menyerahlah. Palu emas guntur memiliki kekuatan tak terbatas, kecuali pedang pembunuh naga muncul di dunia. Kalau tidak, di dunia ini tidak ada senjata apapun yang bisa menandinginya. Aku tidak mungkin kalah. Aku harus mempertahankan tempat ini, menunggu Xiaochuan kembali. Baik, bagus sekali. Bukankah kamu ingin bersatu kembali dengan adikmu? Maka hari ini aku akan membantumu, membuatmu turun bersatu kembali dengan adikmu. Pergi. Bunuh dia untukku. Perkampungan pedang perkasa milikku, senjata apapun kamu tidak bisa menghancurkannya. Palu jelekmu ini di hadapan pedang pembunuh naga hanya sampah. Mencari mati. Jangan. Hong Ying, cepat menyerahlah. Tidak bisa. Jika aku menyerah, Xiaochuan kembali tidak akan punya rumah. Aku sama sekali tidak boleh menyerah. Cari mati. Ternyata perkampungan pedang perkasa ini cuma segini kemampuannya. Perkampungan pedang perkasa ini seharusnya berganti nama jadi Marga Yuan ya. Perkampungan pedang perkasa. Hanya boleh bermarga Yi. Aku akan menunggu di sini. Menunggu adikku kembali. Rara, kenapa kau harus seperti ini? Sampai yang tak tahu diri. Hentikan. Teriak. Kenapa tidak teriak lagi? Bukannya kau ingin melindungi perkampungan pedang perkasa? Bukannya ingin menunggu adikmu kembali? Lanjutkan, bangun. Adik, mulai sekarang, biar aku yang melindungimu. Jangan kurang ajar, panggil aku kakak. Adik itu harus dilindungi oleh kakaknya. Aku nanti akan menjadi sangat hebat. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku Rara Pratama dari perkampungan pedang perkasa. Tidak akan pernah menyerah. Wanita bodoh yang tak tahu maut. Pergi. Bunuh dia. Riko Haryanto. Jika kau berani membunuhnya hari ini, aku akan mencincang tubuhmu. Hanya dengan pedang tua ini di tanganmu? Bunuh dia. Mati kau. Bunuh dia, bunuh dia. Kakak. Xiaochuan. Kakak. Aku akan membawamu pulang.
Cari mati. Pedang pembunuh naga. Perkampungan pedang perkasa. Sudah bertahun-tahun berlalu. Akhirnya muncul juga. Kalian cari mati. Ini benar-benar pedang pembunuh naga. Kamu siapa sebenarnya? Kekuatan yang sangat panas ini, itu pedang pembunuh naga. Mungkinkah dia benar-benar Xiao Chuan? Xiao Chuan. Kakak, ini aku, Xiao Chuan. Xiao Chuan, benarkah itu kamu? Aku yang bersalah kepada Shigong untukku selama bertahun-tahun ini kalian telah menderita. Pulang saja sudah baik, pulang saja sudah baik. Kakak kalian turun dulu untuk berobat. Selanjutnya, serahkan padaku. Ini pedang pembunuh naga. Baik. Lalu kenapa kamu masih diam saja? Ayo serang, rebut pedang pembunuh naga untukku. Ayo serang, serang. Giliranmu. Ah tidak, kamu tidak boleh membunuhku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu tidak boleh membunuhku, ayahku adalah Rudi Haryanto. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti akan membasmi kalian, perkampungan pedang perkasa. Diam. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati, aku salah, jangan bunuh aku. Bukankah kamu tahu kamu salah? Kamu tahu. Kamu akan segera mati. Siapa yang berani melukai anakku? Salah. Kenapa pedangnya mirip sekali dengan pedang pembunuh naga ini? Guru, ada apa? Pedang pembunuh naga Xiao Chuan ternyata tidak bisa memutuskan pedang di tangan Rudi Haryanto. Karena di tanganku juga ada pedang pembunuh naga. Apa? Tidak mungkin. Besi langit bumi di dunia ini hanya ada satu. Bagaimana mungkin ada dua pedang pembunuh naga? Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada ayahmu. Kalau bukan karena dulu dia melepaskan anak ini, aku juga tidak akan kembali ke perkampungan pedang perkasa untuk menghancurkan bukti. Dan tidak akan tahu bahwa dulu, ayahmu saat menempa pedang pembunuh naga hanya menggunakan setengah dari besi langit bumi. Mungkinkah yang ada di tanganmu adalah setengah yang tersisa dari besi langit bumi itu? Karena kamu sudah tahu segalanya, Johan Mulia, sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, serahkan pedang pembunuh naga yang ada di tangan kalian. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Perkampungan pedang perkasa kalian masih bisa bertahan. Kedua, aku akan membantai kalian semua, sama seperti 20 tahun yang lalu. Ingin pedang pembunuh naga? Baiklah. Aku akan bunuh kamu dulu, lalu baru serahkan pedangnya. Bocah, meski di tangan kita berdua sama-sama ada pedang pembunuh naga, tapi aku sudah berlatih keras ilmu pedang selama 40 tahun. Bukan seperti kamu, si bocah baru terjun ini, yang bisa menandingi. Kalau kamu tidak mau perkampungan pedang perkasa ikut mati bersamamu, cepat serahkan. Tidak kuat. Kurasa pedang pembunuh nagamu tidak kuat melawanku. Cari mati. Arif Pratama ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin pedang pembunuh naga bisa patah? Karena pedang pembunuh naga belum bangkit. Ditambah lagi, ilmu pedangmu tidak sehebat Rudi Haryanto. Kalau pedang pembunuh naga sudah bangkit, bukan hanya Rudi Haryanto, bahkan membelah gunung dan menghancurkan batu, mengguncang langit pun bukan masalah. Masih bicara soal bangkit, kamu sedang bermimpi apa? Menurutku, ini karena kalian, pedang pembunuh naga yang ditempa perkampungan pedang perkasa tidak sebagus milik ayahku. Johan Mulia, pedang pembunuh naga sudah patah. Sekarang saatnya membuat pilihan, mati atau tunduk. Hah, tunduk? Menyuruhku tunduk pada pembunuh ayahku? Aku Arif Pratama tidak bisa melakukannya. Kalau begitu mati saja. Kak, cepat bawa guru besar dan teman-teman seperguruan pergi dulu. Meskipun pedangnya patah, aku masih bisa menahannya sebentar. Cepat pergi!
Pratama. Arif Pratama. Johan Mulia, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan bunuh anak ini dulu. Guru besar, benarkah tidak ada cara lain? Ada dua cara, tapi Tapi apa? satu adalah ilmu pedang-pedang pembunuh naga yang kukembangkan saat bertapa. Kalau Arif Pratama bisa mempelajarinya, dia akan menjadi yang terkuat di dunia. Tapi sekarang, sudah tidak ada waktu lagi. Lalu cara yang satu lagi? Cara lainnya adalah membangkitkan pedang pembunuh naga. Tapi saat aku bertapa dulu, aku tidak bersama ayahmu. Aku sama sekali tidak tahu cara membangkitkannya. Cara membangkitkannya? Dengan darah dan jiwaku persembahkan pada roh pedang. Kamu harus ingat, darah keluarga Yi adalah yang paling kunci. Begitu rupanya aku mengerti. Arif Pratama. Xiao Chuan. Tidak bisa mengalahkanku, lalu menyakiti diri sendiri. Ternyata cara membangkitkan pedang pembunuh naga seperti ini. Pedang pembunuh naga bisa bangkit juga, bocah. Kamu benar-benar dipukul oleh ayahku sampai jadi bodoh? Xiao Chuan, tahanlah. Asalkan garis darah ini sampai ke mata naga, pedang pembunuh naga akan bangkit. Saat itu tidak hanya pedang pembunuh naga akan ditempa ulang, tetapi juga akan menjadi pedang nomor 1 di dunia. Sedangkan pedang Rudi Haryanto bukan tandingan sama sekali. Butuh berapa lama? Tidak peduli berapa lama, kita harus untuk Xiao Chuan merebut waktu. Baik. Tunda, aku lihat berapa lama lagi kalian bisa menunda. Tidak tahan satu pukulan. Kamu baik-baik saja, aku yang maju. Guru, aku baik-baik saja. Dulu orang tua terbunuh Xiao Chuan hilang selama 20 tahun. Semua salahku hari ini, aku pasti akan melindungi Xiao Chuan dengan utuh. Masih kurang, lebih cepat lagi. Rudi Haryanto. Kamu membunuh orang tuaku, menghancurkan perkampungan pedang perkasaku, menyebabkan aku dan adikku terpisah selama 20 tahun. Kebencian ini, aku hari ini pasti akan membalas. Dulu ayahku dengan senjata biasa bisa menghancurkan kalian. Perkampungan pedang perkasa sekarang dengan senjata sakti ini menghancurkan kalian. Apalagi kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Hong Ying. Masih kurang cepat, tambah cepat lagi. Wahahaha, ayah, bagus sekali pembunuhannya. Bunuh mereka semua, jangan sisakan satu pun. Pedang pembunuh naga itu akan kuambil. Masih ada siapa yang tidak takut mati? Orang tua ini bisa mengabulkan permintaanmu. Rudi Haryanto, Riko Haryanto, kalian pantas mati. Kalian cuma sekelompok semut kecil, berani-beraninya melawan? Saudara-saudara, kita serang. Kita harus menunggu pedang pembunuh naga terbangun. Serang! Cepat. Rudi Haryanto, beraninya kau, beraninya kau. Xiao Chuan. Kakak senior minta maaf padamu. Wahahaha, sungguh puas. Sudah lama tidak membunuh dengan sesenang ini. Wahahaha. Dulu tidak membasmi keluarga Yi kalian. Tidak membasmi orang-orang perkampungan pedang perkasa kalian sampai habis. Itu benar-benar sebuah kesalahan. Hari ini, aku akan memperbaiki kesalahan itu. Tinggal sedikit lagi. Wahahaha. Xiao Chuan, hiduplah dengan baik. Daying Tao, mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Kurang ajar, panggil aku kakak. Adik laki-laki harus dilindungi oleh kakak perempuan. Nanti aku akan jadi sangat hebat. Aku tidak butuh perlindunganmu. Kakak. Kakak. Wahahaha. Hidup, kalian semua harus mati.
juga. Rudi Haryanto, matilah kau. Rudi Haryanto, matilah kau. Cepat bawa Honging ke bawah untuk diobati. Hahaha. Tak kusangka pedang pembunuh naga ini terbangun seperti ini. Sayang sekali pedangku ini. Tapi untungnya kau masih punya satu lagi di tanganmu. Rudi Haryanto, serahkan nyawamu. Inilah peringkat kedua dalam daftar senjata sakti, tongkat naga terbang. Ingin mengambil nyawaku? Kau belum cukup level? Xiao Chuan, hati-hati. Tongkat naga terbang ini terbuat dari besi meteor langit dan bumi, sangat kokoh tak bisa dihancurkan. Dan senjata ini khusus menaklukkan pedang dan golok. Lalu apa? Palu emas gendang tua, pedang iblis kuno, semuanya sudah kupotong. Tongkat naga terbang peringkat kedua dalam daftar senjata saktinya ini, aku juga bisa memotongnya. Kelihatannya kau tidak akan menyerah sampai menghadapi kegagalan. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Serangan naga terbang. Tebakan pembunuhan naga. Siapa yang berani menyakiti anakku? Kau? Ibu. Ibu. Kau, Rudi Haryanto. Dulu kaulah yang membunuh ayah dan ibuku hanya untuk merebut pedang pembunuh naga. Apa? Jadi kau adalah anak kecil yang kabur waktu itu. Xiao Chuan, benarkah ini? Benar, Johan Mulia. Dulu orang yang membunuh Bima Pratama dan Lin Wanchu adalah aku. Rudi Haryanto, mengapa kau tega melakukan ini kepada perkampungan pedang perkasa? Mengapa kau bunuh muridku? Karena pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga adalah satu-satunya logam langit dan bumi di dunia ini. Jika ditempa menjadi senjata sakti, pada hari penyelesaiannya, itu berarti siapapun yang memilikinya akan menguasai dunia persilatan. Senjata sakti seperti ini pasti harus aku dapatkan. Sedangkan Bima Pratama, kalau saja dia tidak melawan, aku tidak akan membunuhnya. Kau. Guru. Tapi sekarang aku sudah tidak membutuhkannya lagi, karena... Rudi Haryanto, kembalikan nyawa orang tuaku. Tebakan pembunuhan naga. Aku akui, sekarang pedang pembunuh naga adalah yang terhebat di dunia. Sayangnya, kamu tidak punya jurus pedang yang cocok untuk pedang pembunuh naga. Jadi, menghadapi tongkat naga terbang, senjata yang bisa menaklukkan pedang pembunuh naga, kamu masih bukan lawanku. Apakah aku lawanmu? Bukan kamu yang menentukan. Lagi. Xiao Chuan. Sigong, aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Bocah, hanya segini kemampuanmu? Ayahku belum mengeluarkan jurus pamungkasnya. Bagaimana dengan tongkat naga terbang? Balas dendam. Kurasa kau sedang mencari mati? Hahaha. Rudi Haryanto, sudah jelas kau punya kemampuan untuk mendominasi dunia persilatan. Mengapa masih terobsesi dengan pedang pembunuh naga? Selama ada sesuatu yang bisa mengancamku, aku pasti akan merebutnya. Apalagi, ini adalah senjata pusaka yang tiada duanya. Johan Mulia, prinsip ini, apa kau tidak mengerti? Inikah alasanmu membantai ratusan nyawa di perkampungan pedang perkasaku dan menghancurkan setengah dari keluarga Donghai? Benar. Kau? Apa kau ingin bilang aku kejam, bahwa aku sampah dunia persilatan? Hahaha. Silakan katakan apapun, karena semua itu hanyalah alasan orang lemah seperti kalian. Bocah, aku sudah cukup bermain-main denganmu. Kalau mau salahkan saja dirimu karena tidak punya jurus pedang yang cocok untuk pedang pembunuh naga. Tongkat naga terbang. Cambuk naga perkasa.
Tak disangka kau bisa saja menahan cambuk naga perkasaku. Pedang pembunuh naga benar-benar yang terbaik di dunia. Xiao Chuan. Guru, aku baik-baik saja. Aku masih bisa bertarung. Xiao Chuan, maaf semua karena guru tidak punya kemampuan. Semua karena guru tidak punya kemampuan. Ya, kalau saja guru sudah mengajarkanmu ilmu pedang pembunuh naga lebih awal, tidak akan menjadi seperti hari ini. Kamu bisa ilmu pedang pembunuh naga. Hahaha. Benar-benar surga menolongku. Ya, benar-benar surga menolongku. Perkampungan pedang perkasa Johan Mulia. Kejutan yang kau berikan padaku semakin banyak saja. Ya, Guru. Apa yang kau katakan benar? Kalau begitu, cepat ajari aku. Sudah tidak berguna. Ilmu pedang pembunuh naga, aku menelitinya selama puluhan tahun, baru berhasil menelitinya. Meskipun sekarang kuberikan padamu, kamu juga tidak akan bisa mempelajarinya. Awalnya, aku ingin membawamu pergi mengajarmu hingga bisa ilmu pedang pembunuh naga. Lalu kembali untuk balas dendam. Tapi sekarang tidak ada kesempatan lagi. Johan Mulia, karena kamu tahu takdir surga, aku akan melawan surga sekali ini. Kalian serahkan pedang pembunuh naga dan ilmu pedang pembunuh naga. Kalian hari ini tidak perlu mati. Serahkan, baiklah. Kalau begitu bayarlah nyawa orang tuaku. Bocah, jangan lagi kau berjuang. Ayahku tidak membunuhmu. Sudah merupakan kebaikan untukmu. Untuk kalian di perkampungan pedang perkasa, kemurahan hati terbesar. Kalau begitu, aku bunuh dulu kau. Sudah lemah. Cobalah berdiri, berdiri. Johan Mulia, bagaimana? Transaksi ini tidak merugikanmu. Dibandingkan perkampungan pedang, perkasamu ratusan nyawa di atas dan bawah. Masih tidak sebanding dengan uang ini? Xiao Chuan. Guru, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Johan Mulia, asalkan kau bersedia menyerahkan pedang pembunuh naga dan jurusnya, mulai sekarang, perkampungan pedang perkasamu akan menjadi sekutu keluarga kami, keluarga Yuan. Semua sumber daya bisa dinikmati lebih dulu. Kau harus paham betapa pentingnya ini. Bapak, sekutu? Bukankah itu artinya berbagi kekuasaan dengan mereka? Bapak, ini pasti tidak bisa. Menyuruhku bersaudara dengan pembunuh ayahku? Rudi Haryanto? Kau pikir aku menginginkannya? Dendam pembunuhan ayah? Asalkan keuntungannya cukup besar, bahkan jika harus membunuh istri dan anak sendiri, apa masalahnya? Inilah sebabnya kenapa kau tidak bisa menjadi orang yang kuat. Baiklah. Kalau begitu, bunuhlah anakmu sendiri. Aku akan menyerahkan pedang itu padamu. Bapak. Kenapa? Ragu-ragu? Sepertinya. Kau juga tidak tega. Kau pikir kau sekarang masih punya hak untuk menawar denganku? Kalau tidak bisa, ya sudah. Guru. Coba pikirkan. Rudi Haryanto telah membunuh berapa banyak orang di perkampungan pedang perkasa. Ayahku, ibuku, dan juga para saudara seperguruan. Johan Mulia, orang mati sudah tidak ada nilainya. Ingin membangkitkan kembali perkampungan pedang perkasa? Ini harapan terakhir yang kuberikan padamu. Xiao Chuan, kau benar. Guru ini pengecut. Rudi Haryanto bunuh saja aku, bunuh kami. Yang kau dapat hanya sebilah pedang rusak tanpa jurusnya. Baik. Johan Mulia, karena kalian mencari mati, jangan salahkan orang tua ini. Guru, hati-hati. Xiao Chuan. Guru. Lagi pula kita akan mati. Aku ingin mencoba satu kali lagi. Oh, kalian masih punya trik lain. Xiao Chuan, katakan, guru akan menemanimu. Guru, katakan, bisakah aku mempelajarinya hanya dalam sekali lihat ilmu pedang pembunuh naga? Hahaha, apa katamu? Sekali lihat langsung bisa? Kamu pikir kamu siapa? Jenius bawaan dari lahir? Hahaha. Bocah, kamu benar-benar sombong. Jangankan ilmu pedang pembunuh naga, bahkan ilmu bela diri paling dasar sekalipun, orang yang bisa langsung menguasainya dalam sekali lihat di dunia ini belum pernah ada. Jangankan kamu, bahkan aku sendiri juga tidak bisa. Itu karena kamu yang tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Guru, lagi pula kita sudah mau mati. Aku tidak ingin mati dengan penuh penyesalan. Baik, kalau begitu hari ini orang tua ini akan ikut gila bersamamu. Hahaha, berani sekali dia mengajarkan. Ayah, ini terlalu mudah. Dua orang bodoh ini tidak hanya memilih mati, tapi sebelum mati, mereka masih mau mempertunjukkan ilmu pedang pembunuh naga untuk kita. Hahaha. Pedang pembunuh naga adalah pedang yang paling panas dan keras.
Ketajamannya dapat membelah gunung dan memecah batu. Kekuatannya dapat mengubah langit dan matahari. Tebakan dua alam yang baru saja kamu gunakan adalah ilmu pedang yang keras. Tapi pedang pembunuh naga sudah bersifat panas maksimal. Ilmu pedang yang sekeras apapun hanya akan memanfaatkan kekuatannya saja, tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatannya. Hanya dengan saling mengalahkan antara yin dan yang, saling melahirkan antara yin dan yang, baru dapat menampilkan seluruh kekuatannya. Hari ini guru akan mengajarkanmu. Ini menarik. Ilmu pedang yang memadukan yin dan yang, pedang Tai Chi. Tidak baik. Tidak baik. Ayah, apa yang ayah khawatirkan? Masa dia bisa langsung mempelajarinya dalam sekali lihat? Seperti kata pepatah, gerakan 7 bintang atasi harimau, gerakan sayap bangau sembunyi kaki, gerakan angin bungkus daun terlindung, gerakan melihat bulan lewat jendela. Mereka tidak boleh latihan lagi. Cambuk naga perkasa, gerakan 7 bintang atasi harimau. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan cambuk naga perkasa ayahku? Tidak mungkin. Anak muda ini bisa diajar. Xiao Chuan, guru meremehkanmu. Hah. Sekalipun kemampuanmu sekarang sangat kuat, hanya segini saja. Gerakan melihat bulan lewat jendela. Guru, aku sudah berhasil menguasainya. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Ilmu bela diri Rudi Haryanto lebih hebat darimu. Tenang saja guru, sekarang kurasa dia bukan lawanku. Dan aku sudah menemukan jurus yang lebih baik. Bagus, bagus. Kau berhasil melukai saya. Kau orang pertama dalam 20 tahun terakhir yang bisa melakukan ini. Tapi dengan kemampuanmu ingin mengalahkan saya, menurut saya, itu mimpi di siang bolong. Memang kau. Hanya dengan jurus yang baru kau pelajari ini, ilmu pedang pembunuh naga sampah macam apa ini, bisa mengalahkan cambuk pembunuh naga ayahku? Bisa atau tidak, kita coba saja. Xiao Chuan. Guru, aku sudah memahami esensi ilmu pedang pembunuh naga. Aku bisa menang. Kau, hanya dengan melihat jurus pedang ini sekali, kau pikir bisa kalahkan ayahku? Orang terhebat di Laut Timur ini? Kau pikir kau ini siapa? Jagoan nomor 1 di dunia? Sekarang belum. Setelah membunuh ayahmu, akulah yang terhebat. Wahahaha, sombong sekali. Ku beri kau kesempatan terakhir. Kalau tidak, kau akan menjadi arwah ke-72 yang tumbang di bawah cambuk naga perkasa. Xiao Chuan, ini baru kekuatan aslinya. Bapakmu, kalau kau tidak ingin perkampungan pedang perkasa terhapus dari peta Laut Timur, serahkan pedangmu dan menyerah sekarang. Ini kesempatan terakhirmu. Xiao Chuan, bagaimana kalau kita... Guru! Demi membalas dendam kematian orang tuaku, demi membalas dendam kakak seperguruanku, hari ini, sekalipun aku mati, aku takkan pernah menyesal. Cari mati, cambuk naga perkasa. Tai Chi 1 kesatuan. Ayah, kamu baik-baik saja? Aku akui kamu kuat, tapi hanya sampai di situ. Rudi Haryanto, aku akan membuatmu membayar nyawa orang tuaku. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Guru, aku baik-baik saja. Yang bermasalah adalah dia. Hari ini, aku akan membalas dendam pembunuhan orang tuaku. Rudi Haryanto, aku akan menggunakan nyawamu untuk menghibur arwah orang tuaku di surga. Hahaha, memang pantas disebut senjata tajam nomor 1 di dunia. Senjata pamungkas nomor 1 di dunia. Aku, Rudi, hari-hari untuk mendominasi dunia persilatan akhirnya akan tiba. Hahaha. Rudi Haryanto, hari ini aku pasti akan membuatmu tidak bisa keluar dari Villa Badao. Anak muda, kamu benar-benar mengira bisa membunuhku? Kalau begitu lihat saja apalagi jurus yang kamu punya. Tebakan pembunuhan naga. Ayah, lari cepat, cepat lari. Panik apa? Kalau tidak segera muncul, mau melihatku mati? Bagaimana Pak Rudi? Sekarang bahkan anak-anak pun tidak bisa mengalahkan? Pak Rio, Anda datang? Rudi kecil ayahmu sekarang sudah begitu lemah. Coba saja, maka akan tahu. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Guru orang yang datang dan Rudi Haryanto kemampuan bela dirinya seimbang, tapi senjatanya lebih hebat dari senjata Rudi Haryanto. Siapa Anda? Hari ini adalah perkampungan pedang perkasa kami dengan perselisihan pribadi keluarga Rudi. Harap Anda jangan campur tangan. Rio Surya dari wilayah selatan. Ternyata kamu. Guru, ada apa? Rio Surya dari wilayah selatan adalah keluarga pertama di wilayah selatan. Pemimpin keluarga Rio.
Juga satu-satunya yang menyatukan aliansi persilatan selatan, dan hanya menggunakan waktu 3 tahun yang singkat, dihormati di wilayah selatan sebagai Master Wilayah Selatan. Semuanya hanya gelar kosong saja. Hahaha. Pemimpin Rio campur tangan dalam urusan pribadi kami di Donghai. Apakah itu tidak baik? Jika aku akan campur tangan, Pak Mo, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bagaimanapun juga, pedang pembunuh naga ini adalah yang diinginkan setiap orang senjata sakti. Ternyata datang untuk membunuh naga. Pak Ji, apa perlu banyak bicara dengan mereka? Langsung tangkap saja, kan lebih mudah. Rudy, kamu yakin ini adalah tulong? Kamu pikir Rudy, apakah bisa terluka oleh senjata lain? Sabit emas beracun saya, bukankah juga pernah melukai kamu? Apa sabit emas beracun? Pak Ji, anak ini agak berbakat. Sebelum saya siapkan, kamu harus lebih hati-hati. Master, sabit emas beracun itu apa? Bisa melukai Rudy Haryanto? Mungkin apakah ranking di daftar senjata sakti? Senjata nomor 1? Tidak, ranking sabit emas beracun ini hanya nomor 5. Nomor 5? Kenapa bisa begitu kuat? Sampah kamu memang tidak punya pengetahuan. Sabit emas beracun adalah hasil perpaduan wilayah selatan 178 jenis racun keras yang ditempa menjadi. Lebih lagi memadukan wilayah selatan spirit jalur bumi. Bahkan jika terkena sedikit, tanpa obat antidot Pak Ji saya kamu. Bahkan jika dewa besar hari ini, kamu juga harus mati di sini. Beracun? Di dunia ini ternyata ada senjata yang begitu licik. Asalkan bisa menang licik, apalagi yang berarti? Anak, aku menyarankan kamu sekarang serahkan tulong. Jangan tunggu sampai aku melukai kamu, lalu memohon padaku. Saat itu aku mungkin tidak akan memberi kamu antidot. Jika ingin aku serahkan tulong, harus lihat apakah kamu punya kemampuan ini. Baiklah, ayo. Ayo. Hati-hati, Xiao Chuan. Sampah, lanjutkan berdiri dan terus teriak. Aku tidak seperti Lao Yuan. Aku punya banyak waktu untuk menghabiskan waktuku denganmu. Jadi kalau kau tak mau mati, lebih baik serahkan tebakan pembunuhan naga. Kalau tidak, saat Lao Yuan pulih, kau bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk selamat. Memberikannya pada kalian, kecuali aku mati. Kepala batu. Racun lunak tulang. Hati-hati, Xiao Chuan, senjata tersembunyi. Paman Ji sekarang juga bunuh dia. Tebakan pembunuhan naga. Benar-benar pedang pembunuh naga. Menghadapinya memang agak sulit ya. Xiao Chuan, kamu baik-baik saja? Guru, aku baik-baik saja. Tapi orang ini memang susah ditangani. Setiap seranganku selalu bisa dia tangkis. Belum lagi aku harus waspada dengan senjatanya itu. Jangan sampai melukaiku. Xiao Chuan, niat seranganmu terlalu jelas. Harus disamarkan. Paman Ji, sekaranglah waktunya. Manfaatkan kelemahannya untuk menghabisinya. Buru-buru apa? Aku tidak seperti si tua Yuan itu. Aku punya banyak waktu untuk menunggunya. Hanya keputusasaan yang bisa membuatku senang. Kalau semudah ini, bisa mendapatkan pedang pembunuh naga. Bukannya jadi tidak seru? Sembunyikan. Seperti kata pepatah, gerakan 7 bintang, atasi harimau, gerakan sayap bangau sembunyi kaki, gerakan angin bungkus daun terlindung, gerakan melihat bulan lewat jendela. Guru, aku mengerti. Mata pedang pembunuh naga terlalu tajam. Jadi setiap seranganku selalu bisa dia antisipasi dan rasakan lebih dulu. Aku tahu bagaimana menghadapinya. Jadi menarik nih. Ayo lagi. Pak kamu. Tidak mungkin, baru saja kamu masih banyak celah. Bagaimana bisa berkembang begitu cepat? Wilayah selatan nomor 1 tidak lebih dari ini. Bakat bela diri si anak ini, apakah aku terlalu meremehkan? Menarik. Ternyata pedang hebat, mari kita lihat apakah bisa menahan serangan aku. Xiao Chuan, jangan gegabah. Guru, tenang saja. Tebakan racun ribuan arwah Tai Chi satu pedang. Bagus, Xiao Chuan. Bakat bela dirimu benar-benar di luar perkiraanku. Ketua Rio, sekarang masih mau ikut campur dalam urusan internal kami di Laut Timur? Johan Mulia, kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Maksudmu apa? Coba tebak, kenapa aku membantu Rudy Haryanto? Kenapa?
keluarga Feng dari barat akan musnah. Menurutmu, apakah itu perbuatan Rudi Haryanto sendirian? Keluarga Feng musnah, apa hubungannya denganku? Bahkan jika kalian berdua bersatu menghancurkan keluarga Feng, lalu apa? Sekarang kamu sudah terluka parah. Masa ia masih mau bertarung mati-matian dengan kami? Orang tua bangka, rupanya kamu memang benar-benar bodoh. Ayah. Tidak. Waktu itu kalian bertiga, satu orang lagi di mana? Yang menghancurkan perkampungan pedang perkasa kalian dulu adalah aku, Rio Surya, dan dia, Rudi Haryanto, serta Tio Darmawan dari wilayah utara. Benar, orang ketiga ini adalah aku, Tio Darmawan, ketua keluarga Tio dari wilayah utara, Tio Darmawan. Kalian berdua sampah. Dulu kita bertiga membantai perkampungan pedang perkasa hingga banjir darah. Tapi sekarang, bisa kalah dari seorang anak kecil. Benar-benar tidak berguna. Kalau begitu coba saja kau rasakan kekuatan pedang pembunuh naga ini. Hanya sebuah pedang pembunuh naga, di hadapan pedang naga hitamku, sama sekali tidak ada artinya. Tio Darmawan, Ketua Sekte Gerbang Gunung Langit dari wilayah utara. Daftar senjata legendaris. Peringkat pertama, pedang naga hitam. Apa yang terjadi, Guru? Aku benci. Aku benci karena tidak tahu ini sejak awal. Sekarang sudah tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Satu adalah keluarga terkemuka di Laut Timur, satu adalah orang terkuat di wilayah selatan, dan iblis haus darah dari wilayah utara. Tak disangka kalianlah yang dulu bekerja sama membunuh muridku. Sekarang tahu belum terlambat. Setidaknya kau bisa mati dengan mata terbuka. Tenang saja, Guru. Hari ini aku pasti balas dendam untuk orang tuaku, untuk rekan-rekan seperguruan yang tewas di perkampungan pedang perkasa. Tidak mungkin. Di dunia ini, selain orang di ibu kota itu, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan persekutuan mereka. Orang tua, kau masih cukup paham. Tenang saja, sebentar lagi, aku pasti akan membuatmu dan anak kecil ini mati dengan lebih mudah. Tidak. Aku sudah lama tidak merasakan kenikmatan muntah darah. Jangan biarkan mereka mati semudah itu. Aku akan mencincang mereka hingga berkeping-keping. Pak Zhang, Pak Ji. Menurutku, lebih baik kita gali jenazah Bima Pratama lalu hancurkan tulang belulangnya di depan mereka. Baru setelah itu kita bunuh mereka. Wahahaha. Xiao Yuanzi, memang kau yang paling hebat. Kau lebih kejam dari ayahmu. Kalian. Qigong. Kalian bertiga sudah menjadi yang terhebat di daerah masing-masing. Senjata yang kalian pegang juga peringkat teratas di daftar senjata legendaris. Tapi kenapa masih mengincar perkampungan pedang perkasaku seperti ini? Si tua bangka. Orang baik tak bersalah, tapi memiliki harta berharga adalah dosanya. Hidup selama ini masih belum mengerti prinsip ini. Berjalan di dunia persilatan selalu ada ancaman bagi diri sendiri. Jika tidak bisa dimanfaatkan, maka harus dimusnahkan. Kalian. Johan Mulia, aku sarankan kau suruh anak ini serahkan pedang pembunuh naga sekarang. Lalu menyerah. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin perkampungan pedang perkasa masih bisa seperti 20 tahun lalu ada yang tersisa. Hanya dengan kalian bertiga kurasa yang bisa keluar hidup-hidup dari perkampungan pedang perkasa hari ini belum tentu kalian, kan? Kalian takut mati, kalian takut gagal, kalian takut ada orang seperti kalian dengan mudah membunuh kalian lalu merebut semua yang kalian miliki. Omong kosong, manusia pasti takut mati. Apakah kau tidak takut mati? Aku tidak takut. Kau cari mati. Sepertinya kau belum tahu kekuatan kami bertiga. Meskipun kalian bertiga sehebat apapun, lalu apa? Meskipun hari ini aku mati, lalu apa? Bahkan jika aku tak bisa mengalahkan kalian bertiga, bahkan jika hanya membunuh satu, juga untuk membalas dendam orang tuaku. Xiao Chuan. Bodoh, kau pikir kau punya pedang pembunuh naga, lalu tak terkalahkan di dunia? Pedang naga hitam ini ditempa dari darah murni naga hitam, kekuatannya tidak kalah dengan pedang pembunuh naga. Apalagi pedang naga hitam adalah yang teratas dalam daftar senjata sakti. Xiao Chuan, maaf, itu kesalahanku. Aku kira mengajarkanmu jurus pedang pembunuh naga, lalu bisa mengalahkan Rudi Haryanto untuk membalas dendam orang tuamu. Tapi aku tak menyangka dulu bukan hanya Rudi Haryanto seorang. Tidak, Guru, ini bukan salahmu. Yang disalahkan adalah kekuatanku yang tak memadai. Guru menyesal aku, seharusnya sudah menyerahkan perkampungan pedang perkasa ini kepada mereka. Tidak, Guru. Guru minta maaf padamu, lebih lagi pada orang tuamu. Sekarang menyesal sudah terlambat. Bapakmu, aku sudah bilang padamu, perkampungan pedang perkasa, kalian sudah merosot. Serahkan padaku, barulah pilihan yang paling benar.
Sayangnya, kalian nekat mencari mati. Nekat menunggu sampai perkampungan pedang perkasa, semua mati bersih baru kau rela menyerahkannya. Untuk apa? Xiaochuan, cepat pergi, cepat. Aku sudah kehilangan orang tuamu. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Cepat pergi. Guru, sekarang mau kabur, kamu tidak akan bisa pergi. Bajingan, hari ini, si tua ini akan bertarung mati-matian dengan kalian. Cari mati. Tebakan naga terbang. Guru. Aku akan membunuhmu. Bocah, hanya segini kemampuanmu? Aku ingin melihat seberapa kuat sebenarnya pedang naga hitam ini. Satu tebakan Taiji. Sampah. Riko Haryanto, ambil pedang pembunuh naga, bunuh si anak kecil ini. Baik Pak Zhang. Bodoh, kenapa sekarang bahkan pedangnya saja tidak bisa diangkat? Berhenti, lepaskan Xiaochuan, lepaskan Xiaochuan. Pak Mo, kamu jangan mendekat. Kalau kamu maju satu langkah lagi, aku akan langsung membunuhnya. Baik, aku tidak mendekat. Kamu sombong ya, kamu berani ya. Tadi kamu bilang mau mengambil pedang untuk membunuh aku. Ayo. Benar-benar tidak menarik. Pak Mo, sekarang aku memberi kamu kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Kamu mau tidak? Baik, asalkan Xiaochuan tidak dibunuh, perkampungan pedang perkasa milikku akan diberikan semua kepada kamu. Tidak. Sekarang aku tidak ingin perkampungan pedang perkasa. Sekarang aku ingin kamu bersujud dan meminta maaf kepada aku. Guru, jangan. Kenapa tidak mau? Guru, dia membunuh orang tua aku, membunuh perkampungan pedang perkasa, begitu banyak saudara seperguruan. Mau, asalkan Xiaochuan tidak dibunuh, aku mau melakukan apapun. Kalau begitu sekarang bersujud kepada aku, kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Aku bersujud. Guru, jangan. Aku bersujud. Suhu. Tidak benar. Kau minta maaf. Cuma bersujud saja percuma. Tuan Riko, aku salah, maafkan aku. Kumohon, lepaskan Xiaochuan. Suhu. Kumohon, lepaskan Xiaochuan. Johan Mulia, kau kan seorang senior. Kenapa bisa bersujud kepada Riko Haryanto, kalau nanti Riko Haryanto memanggilku Pamanji? Aku tidak berani menjawab. Karena ulahmu ini, aku jadi sungkan untuk membunuhnya. Riko Haryanto, akan kuhancurkan tubuhmu. Bangsat kau. Bukannya kau tidak mau menyerahkan pedang pembunuh naga? Baik, sekarang gua pakai pedang pembunuh naga untuk membunuhmu. Tuan Riko, bukannya kau berjanji padaku tidak akan membunuh Xiaochuan? Ya, tapi sekarang aku mengingkarinya. Balas dendamlah padaku di kehidupan selanjutnya. Ada apa ini? Tidak, ini gayanya. Mungkinkah? Ini buruk. Bagus. Pedang pembunuh naga mengakui tuannya. Pedang pembunuh naga mengakui tuannya. Setiap senjata legendaris memiliki roh senjatanya sendiri. Begitu roh senjata mengakui tuannya, maka orang itu akan tak terkalahkan di dunia. Itulah juga alasan mengapa kita harus mendapatkan pedang pembunuh naga. Bukankah itu artinya hari ini kita semua akan mati? Sial, Riko Haryanto, cepat bantu ayahmu. Cepat pulihkan dirinya. Kalau kita bertiga bersatu, masih ada peluang menang. Baiklah. Ayah. Situasi berbalik. Kalian bertiga, penderitaan yang kalian timpakan padaku dan perkampungan pedang perkasa di masa lalu, hari ini cucu muridku akan membalas semuanya. Banyak omong, Rio Surya, bunuh dulu si tua ini. Baik. Ayo bunuh aku. Aku sudah melihat pedang pembunuh naga mengakui tuannya. Hidupku tak ada penyesalan lagi. Matilah. Jangan sakiti kakek guruku.
Jangan sakiti guru seniorku. Kekuatan ini, apakah ini benar-benar pembunuhan naga? Sehebat apapun lalu apa? Masa ia mau kabur? Kabur. Hari ini, tak seorang pun boleh kabur. Bagus, memang senjata sakti, memang pedang nomor 1 di dunia. Pedang naga hitam cuma segini? Rudi Haryanto, kalau kau tidak segera pulih, aku bisa mati. Rudi, jangan pura-pura, cepat. Kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Ganti nyawa orang tuaku. Kau si kecil dari keluarga Yi, jangan lancang. Rudi Haryanto, kalau kau tidak bangun, aku benar-benar mati. Betul, perkampungan pedang perkasa ini pasti akan kuambil sebagian. Bunuh dulu si bocah ini. Kita bertiga bersatu, masa takut sama dia? Apalagi masih ada seorang petinggi di rumahmu. Ren, cepat pergi untuk berjaga-jaga. Bawa dia kemari. Baik. Tak seorang pun boleh kabur. Kira kami bertiga ini apa? Serang! Siap, kalau begitu aku bunuh kalian dulu. Serangan naga tebang. Sekarang sudah berbeda, Rudi Haryanto. Tebakan pembunuhan naga. Apa lihat? Ayo serang bersama. Pedang Tai Chi. Bocah. Kamu benar-benar mengira dirimu sendiri tak terkalahkan di dunia ini. Menurutmu kali ini kamu punya peluang menang? Ada tidaknya peluang menang, bukan kamu yang menentukan. Xiao Chuan, bunuh dulu Rio Surya. Rio Surya bapakmu berkata kamu adalah kelemahan kita bertiga. Bual, kelemahan apa? Bagus, bagus. Sekarang giliran kalian. Sial. Jangan takut. Mungkinkah kita akan kalah dari seorang anak kecil? Kang Longbian. Tebakan naga terbang. Tebakan Tai Chi. Tebakan Tai Chi. Kalian berdua juga tidak menang melawannya, kan? Sialan. Dulu seharusnya aku habisi mereka semua, tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Sekarang baru bicara soal dulu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu yang terlalu serakah, harus merebut pedang pembunuh naga itu. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar internal. Diam semua. Kalian bertiga, masih ada yang ingin dikatakan? Jika tidak ada, maka silakan kalian bertiga menghadap ajal untuk memperingati arwah yang telah meninggal dari perkampungan pedang perkasaku. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi perampok. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bapakmu, kamu menang, aku mengakui, tapi aku, Tio Darmawan dari wilayah utara tidak akan mati di tangan anak kecil. Bocah. Ingat nama kakekmu, aku Rio Surya. Jangan kira kamu mengalahkan kami lalu semuanya akan beres. Ingat dunia persilatan, tetaplah dunia persilatan. Selalu ada permusuhan dan dendam. Bapak Tio, aku datang. Rudi Haryanto, giliranmu. Giliranku untuk apa? Giliranmu untuk apa? Giliranmu untuk orang tuaku yang telah meninggal. Untuk yang telah meninggal di perkampungan pedang perkasa saudara seperguruan dan seluruh Laut Timur keluarga bangsawan yang kamu bunuh dengan kejam untuk menebus dosa dengan mati. Kalian tidak boleh membunuhku. Kalian juga tidak akan bisa membunuhku. Kalau kalian berani membunuhku, dia pasti akan membalas dendam. Nanti, perkampungan pedang perkasa kalian
pasti akan hancur selamanya. Hah, dia yang akan membalas dendam? Selama aku masih memegang pedang pembunuh naga ini, siapa berani mengincar perkampungan pedang perkasaku? Arif Pratama, kamu belum paham dunia persilatan. Walaupun kamu punya pedang pembunuh naga, lalu apa? Walaupun pedang itu sudah mengakuimu sebagai tuannya, lalu apa? Hanya sendirian, kamu tidak akan bisa melawan seluruh dunia persilatan. Apa salahnya aku melawan sendirian? Asalkan bisa membunuhmu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Apalagi seluruh dunia persilatan, bahkan seluruh dunia sekalipun, aku akan tanggung sendiri. Baik, aku salah menilai tekadmu. Aku, Rudi Haryanto, bisa mati di bawah pedangmu. Itu sudah cukup. Bunuhlah aku. Baik. Kalau begitu, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam orang tuaku. Aduh. Dia dengan mudah menangkis pedang pembunuh nagaku yang sudah mengakuiku. Kamu tidak akan bisa membunuhnya. Ayah, kau tidak apa-apa? Tuan. Hanya dengan tatapan mata aura yang dipancarkannya sudah menggilasku. Apakah hari ini akhirnya aku tidak bisa membalas dendam? Orang ini auranya sangat kuat. Ilmu silatnya mungkin jauh lebih tinggi darimu. Lebih baik jangan bertindak. Boleh tahu siapa nama pahlawan ini? Mengapa mau menyelamatkan Rudi Haryanto? Aku hanyalah orang biasa di dunia persilatan. Nama tidak perlu diperhatikan. Namun, tolong beri aku muka, sesepuhmu. Lepaskan Rudi Haryanto. Hah? Melepaskan? Xiaochuan. Pahlawan, 20 tahun yang lalu, Rudi Haryanto membantai murid-muridku. Hari ini, dia mengirim anaknya untuk merebut perkampungan pedang perkasa kami. Dendam ini tidak bisa kumaafkan. Omong kosong, yang sebenarnya adalah kalian perkampungan pedang perkasa yang tidak becus. Keluarga Yuanlah yang memberi kalian kesempatan untuk membangun kembali perkampungan pedang perkasa. Tapi kalian tidak menghargainya, malah menyalahkan kami membunuh orang tak bersalah. Konyol. Diam. Ayah, ada orang besar yang mendukung kita. Apa yang kau takutkan? Aku suruh kau diam. Sudahlah, akting penderitaan seperti ini tidak kupedulikan. Pahlawan, apakah hanya dengan 2 tamparan ini kau ingin menukar perkampungan pedang perkasa kami dan seluruh ratusan nyawa manusia? Tentu saja tidak. Saya juga orang yang rasional. Rudi Haryanto dan putranya bagi saya masih berguna. Selain membunuh mereka berdua, syarat apapun lainnya saya bisa penuhi. Syarat apapun? Benar. Bahkan jika kamu menginginkan ini separuh wilayah Dacu atau posisi ketua aliansi ini, saya bisa bantu kamu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa saya ini? Bapak mau tidak perlu menyelidiki lebih dalam. Silakan ajukan syarat saja. Baiklah, maka bayar dengan nyawa. Bukankah kamu ingin menjaga mereka berdua tetap hidup, maka kamu mati menggantikan mereka? Arif Pratama, jangan keterlaluan. Apakah kamu tahu siapa orang yang berdiri di depanmu? Aku peduli siapa dia. Orang yang membunuh orang tuaku, orang yang membunuh saudara seperguruanku. Hari ini aku pasti bunuh dia. Teman muda, apakah tidak ada sama sekali ruang untuk meredakan? Jika aku membunuh orang tuamu dan membantai sektenu, apakah kamu akan dengan tenang duduk dan berunding denganku? Baiklah. Maka maafkanlah. Baik, maka sekarang aku bunuh kamu. Arif, jangan impulsif. Guru besar. Jika hari ini melepaskan mereka berdua pergi dengan muka, apa aku menghadapi yang melindungi dengan mati-matian saudara seperguruan? Dan dengan muka apa lagi menghadapi orang tuaku yang telah meninggal? Arif, Tai Chi 1 pedang. Tai Chi slash. Hati-hati Tuan, pedang naga yang sudah mengakui tuannya sangat dahsyat. Xiaochuan. Aku sebenarnya tidak ingin membunuhmu, tapi kau terlalu terburu-buru. Kau melindungi Rudi Haryanto dan anaknya. Itu sudah cukup buruk. Mengapa kau melukai muridku? Guru, aku baik-baik saja. Biar aku tebas dia lagi. Pedang naga pada dasarnya adalah senjata pusaka yang luar biasa. Tapi kau menggunakannya seperti ini. Meski begitu, pedang naga bukanlah senjata yang bisa dikendalikan oleh satu orang saja. Pedang naga. Meskipun ini senjata pusaka terhebat, ia tetaplah hanya sebuah senjata. Kau terlalu bergantung padanya.
Ini tidak mungkin. Kamu siapa sebenarnya? Ayah, tingkat ilmu bela diri Bapak sebenarnya seberapa tinggi? Ini pedang pembunuh naga yang sudah mengakui tuannya saja bisa direbut. Sepengetahuanku, di dunia ini tak ada yang bisa menandinginya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu masih ingin balas dendam? Balas dendam? Aku bunuh kau. Xiao Chuan, kita tidak usah balas dendam. Tidak usah balas dendam ya. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku beri kamu kesempatan untuk balas dendam. Tapi bukan sekarang. Kamu memang berbakat. Tapi mata kamu tertutup oleh kebencian. Jangankan memberi kamu satu pedang pembunuh naga. Bahkan 10 pun kamu tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Maksudmu apa? Yang ingin kulihat adalah kebangkitan seorang jenius, bukan mesin pembalas dendam. Pedang pembunuh naga akan kusimpan dulu untukmu. Kalau kamu ingin balas dendam, aku tidak akan menghalangimu. Aku beri kamu waktu. Tunggu sampai kamu merasa mampu mengalahkanku. Aku akan menantimu di Dewan Bumi Langit kapan saja. Dewan Bumi Langit? Tapi sebelum itu, aku akan membawa satu hal untuk memotivasimu. Apa itu? Ayo pergi. Hah? Pergi begitu saja? Pergi. Aku tanya apa itu? Orang yang paling kamu sayangi. Orang terdekat. Xiao Chuan hanya tinggal memiliki orang terdekat. Kakak. Shigong, Shigong, Shigong. Tidak baik. Ada apa? Kok panik begitu? Shigong, Xiao Chuan. Kakak Hong Ying dia. Ada apa? Aku tanya ada apa? Xiao Chuan, kakak Hong Ying baru saja dibawa oleh 2 orang berbaju hitam. Diculik. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Xiao Chuan, ini semua salah kakak senior. Kami baru saja sedang mengobati luka kakak Hong Ying. Lalu tiba-tiba 2 orang berbaju hitam masuk berlari. Lalu mereka... Aduh, Xiao Chuan, kamu kenapa? Shigong, apakah benar seperti yang dia katakan? Aku dibutakan oleh kebencian. Bagaimanapun aku berlatih, tetap tidak bisa mengalahkannya. Xiao Chuan, tenang saja. Asalkan kamu berlatih dengan tekun, pasti bisa mengalahkannya. Membalas dendam untuk orang tuamu, menyelamatkan kakakmu. Shigong, jangan bicara lagi. Aku tahu perbedaan antara aku dan dia. Xiao Chuan, bagaimana bisa kamu tidak percaya pada Shigong? Kami percaya padamu. Pasti ada caranya. Setelah lukamu sembuh, kita baru balik untuk membalas dendam. Bagaimana melawan? Aku punya tulong senjata sakti nomor 1 di dunia, bahkan sudah mengenali tuannya. Aku bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Bagaimana melawan? Kamu mau aku bagaimana melawan? Xiao Chuan, kami pasti bisa menemukan caranya. Pasti akan ada caranya. Tidak ada cara lagi tulong direbut. Senjata juga direbut. Haha, apalagi yang bisa kubicarakan tentang balas dendam. Aku benar-benar sampah. Sampah. Xiao Chuan, berhenti berkelahi, berhenti. Xiao Chuan masih ada cara kan? Shigong kan? Apa caranya? Aku bahkan tidak tahu levelnya apa. Kecuali menempa senjata sakti legendaris yang lebih kuat dari tulong, atau dengan kata lain, melatih level legendaris kesatuan manusia dan pedang. Kesatuan manusia dan pedang. Itu adalah tanpa pedang di tangan, tapi ada pedang di hati. Dengan sekali ayunan adalah 10 kali kekuatan tulong, apalagi tulong. Bahkan semua di dunia senjata digabungkan juga bukan lawannya. Itu adalah ahli pedang sembada. Ahli pedang sembada. Shigong, bisakah aku melakukannya? Xiao Chuan, paling-paling kakak-kakak senior membuatkanmu lagi satu senjata sakti yang lebih kuat dari tulong. Pedang sakti yang lebih kuat. Pedang sakti yang lebih kuat. Pedang sakti yang lebih kuat. Senjata sakti yang lebih kuat. Senjata sakti yang lebih kuat. Xiao Chuan, minum dulu. Kalau begini terus bukan solusi, Xiao Chuan. Aku akan cari Shibo. Cari Shibo buat apa? Shibo tidak tahu, Shibo tidak sedih. Ini salah kita.
Salah kita yang tidak mampu. Kalau saja kita bisa mengalahkan Riko Haryanto, Xiao Chuan tidak akan turun tangan. Pedang pembunuh naga tidak akan terbongkar. Kak Hongying tidak akan diculik. Bukan salah kalian. Ini semua salah Shibo yang tidak mampu. Sebagai sesepuh perkampungan pedang perkasa, aku gagal melindungi perkampungan pedang perkasa. Aku juga gagal melindungi Xiao Chuan. Xiao Chuan, kamu jangan latihan lagi. Aku harus tempa senjata sakti untuk selamatkan kakakku. Xiao Chuan, kamu jangan latihan lagi. Tidak mungkin berhasil. Ayahku saja bisa, kenapa aku tidak bisa? Xiao Chuan. Guru. Xiao Chuan. Aku tahu kau sangat ingin mengalahkan orang itu, ingin menyelamatkan kakakmu, ingin membalas dendam. Tapi jika kau terus begini, tubuhmu akan ambruk. Tapi kakakku? Xiao Chuan, kau terlalu menekan dirimu sendiri. Kau lupa apa yang guru ajarkan padamu tentang ilmu pedang Tai Chi. Sekarang kau seperti pedang pembunuh naga itu, terlalu keras dan kaku mudah patah. Prinsip dasar penempaan pedang ini masih tidak kau pahami? Terlalu keras dan kaku. Terlalu keras dan kaku. Apa itu Tai Chi? Dari Wuchi muncul Tai Chi, gerak dan diam, saling menjadi akar, memisahkan yin dan yang, maka dua prinsip pun tegak. Satu yin, satu yang, itulah yang disebut jalan. Memisahkan yin dan yang, maka dua prinsip pun tegak. Satu yin, satu yang, itulah yang disebut jalan. Guru, sepertinya aku mulai paham. Guru, sepertinya aku mengerti apa itu ahli pedang sembada, apa itu kesatuan manusia dan pedang. Pedang adalah diam. Manusia adalah gerak. Satu yin, satu yang. Itulah yang disebut jalan. Bagus, bagus. Xiao Chuan, sepertinya kamu sudah menyadari ambang menjadi ahli pedang sembada. Bapak Guru, bagaimana rasanya? Yang kusadari, melampaui ahli pedang sembada. Apa? Di zaman penuh gejolak, pahlawan bermunculan hanya satu yang disebut penguasa pedang pertikaian dan kebaikan menyucikan, bakat luar biasa. Memegang pedang dan mencapai puncak pasti menjadi penguasa ribuan pedang menuju sumber. Siapa yang datang? Tahukah kamu ini adalah Dewan Bumi Langit? Satu langkah lagi akan dibunuh tanpa ampun. Chandra Sutanto, penjaga kiri Fajar Gunawan. Aku hanya ingin menjemput kakakku pulang. Aku cuma mau jemput kakakku pulang. Kamu yakin mau lanjut? Semut kecil berani mengganggu ketua pavilion kami yang sedang bersemedi. Bersemedi? Mungkin lagi mempelajari cara membunuh orang. Jubah hitam. Keluar sekarang. Cari mati, nggak kapok sampai mati. Kayaknya kamu udah bosen hidup. Mau pakai pedang jelek ini untuk melawan pedang induk dan anakku? Kamu terlalu naif. Harus dicoba dulu baru tahu. Tanpa senjata pusaka, ternyata kamu bahkan lebih buruk dari sampah. Masih berani menyebut diri sebagai ahli tempa nomor 1 di dunia.
Menurutku kamu cuma sampah. Kamu pikir ketua pavilion kami akan peduli pada semut kecil sepertimu? Ku beritahu kamu. Tujuan ketua pavilion kami adalah menguasai semua senjata di dunia. Dan kamu hanyalah salah satu batu kecil yang tak berarti. Jadi cara kalian adalah merebut dengan paksa? Hanya yang kuat sejati yang layak memiliki senjata pusaka. Dan ketua pavilion kami adalah yang kuat sejati. Cuma badut kecil saja. Hari ini akan kutunjukkan padamu siapa yang kuat sejati. Hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa yang benar-benar kuat. Dodi Gunawan, penjaga kanan Fajar Gunawan. Tidak mungkin. Tenaga dalam sekuat ini, kenapa pedang ini belum patah? Senjata hanyalah perpanjangan tubuh. Kalian terlalu bergantung pada senjata, makanya mengabaikan latihan diri sendiri. Tubuh hanyalah tubuh. Senjata sakti adalah kunci. Masih belum menyerah? Hari ini, kau tidak bisa menghentikanku. Kalau begitu, coba saja. Di hadapanku Chandra Sutanto banyak orang yang sombong. Tapi yang jatuh di hadapanku lebih banyak. Kekuatan didapat dari pertarungan, bukan dari omongan. Hari ini aku akan tunjukkan padamu, bisakah kau menahan satu tebasan dariku? Sudah kubilang senjata adalah kunci, sampah kecil, senjatamu sudah patah. Masih mau bertarung denganku? Siapa bilang senjata patah? Tidak bisa membunuh orang? Masih berani sombong? Benar-benar tidak menyerah sampai akhir, mulutnya penuh dengan kata-kata lancar. Seharusnya ikut ujian kenegaraan. Kau. Lebih lambat dari perkiraanku, masih agak lambat. Tampaknya kamu juga tidak seperti yang mereka katakan sehebat itu. Siapa kamu lagi? Kamu juga orang yang hampir mati, namaku. Tidak perlu kamu ketahui. Kamu begitu yakin aku tidak bisa mengalahkanmu? Kamu dan ayahmu benar-benar mirip. Apa maksudmu? Dulu ayahmu memegang pedang sabit bulan saat berdiri di sana. Itu benar-benar mengesankan. Dulu kamu juga ada di sana? Bayangkan malam itu cahaya api bersinar di mana-mana, ratapan terdengar di seluruh tempat. Seluruh perkampungan pedang perkasa benar-benar seperti surga di dunia. Malam itu juga malam paling liar bagiku. Aku sangat ingin mengulanginya lagi. Dulu benar-benar ada kamu. Kudengar kamu bersembunyi di luar untuk berlatih selama bertahun-tahun ini hanya ingin membalas dendam. Lalu berlatih hingga ini. Dendam pembunuhan ayah. Aku pasti akan membalasnya. Aku pasti balas dendam untuk ayahku. Terlalu lambat. Kenapa? Tidak bisa lagi? Lanjutkan, ayo. Dulu, saat membunuh ayahmu, pisau itu ya, dari kiri, kret, langsung meluncur ke kanan. Diam kau. Kamu tahu pisau itu seberapa cepat? Hanya dengan satu tebasan itu. 3 detik. Tepat 3 detik. Ternyata tidak keluar. Aku suruh kamu diam. Aduh, marah. Apa aku terlalu detail? Jangan hina ayahku. Sudah kukatakan, di sini kekuatan yang dihormati, kamu masih jauh ketinggalan. Kamu menyembunyikan racun di senjatamu. Akhirnya kamu menyadarinya. Kupikir kamu tidak akan menyadarinya. Hina. Tidak. Yang hina bukan aku, tapi dunia ini. Susah payah datang seorang, orang yang membuatku bersemangat. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati dengan mudah begitu? Berlutut dan minta ampun. Mungkin aku akan memberimu penawarnya. Sudah di saat seperti ini, masih melakukan perlawanan mati-matian. Kalau berani,
Bunuh saja. Keberanianmu patut diacungi jempol, tapi sampah tetap saja sampah. Ayahmu adalah kamu juga. Jangan hina ayah. Jangan buru-buru, nanti setelah aku puas bermain, akan kuantarkan kamu bertemu ayahmu. Brengsek. Masih mau memaksakan tenaga dalam, jangan sia-siakan tenagamu, racunku tak ada penawarnya. Lihat kan, penawarnya di sini. Lihat pena hakim ini. Juga karya ayahmu, tahu tidak, saat aku baru mendapatkannya, betapa senangnya aku. Senjata yang bagus sekali. Masih ada tenaga untuk menghindariku, biarkan aku mengantarmu bertemu ayahmu. Tidak, ini tidak mungkin. Pisau ini, dulu, bukankah pisau ini sudah patah? Siapa bilang sudah patah, tidak bisa diperbaiki? Guru, hati-hati. Dia bisa menggunakan racun. Tahukah kamu apa yang paling diandalkan oleh seorang pandai besi? Apa itu? Itu adalah tubuh kita yang membanggakan. Ingatkah apa yang guru katakan padamu saat kecil dulu? Ayahmu hampir berhasil menciptakan senjata pusaka, hanya butuh satu momen penting. Tapi, bukankah dia sudah berhasil menciptakan senjata pusaka? Pedang pembunuh naga itu. Pedang pembunuh naga itu paling-paling hanya bisa disebut senjata pusaka palsu. Senjata pusaka yang sesungguhnya adalah tubuh dan jiwa kita. Tubuh dan jiwa. Benar. Hari ini akan kukatakan padamu jurus terhebat perkampungan pedang perkasa. Perhatikan baik-baik, serangan pedang ini akan sangat keren. Jurus terkuat perkampungan pedang perkasa. Perhatikan baik-baik. Tebasan pedang ini akan sangat keren. Yang satu tua bangka, yang satu lagi masih hijau. Jangan banyak omong. Sepertinya kamu tidak mengerti kekuatan sebenarnya dari perkampungan pedang perkasa kami. Kekuatan sebenarnya. 20 tahun yang lalu, aku bisa membunuh seluruh keluargamu. Hari ini, aku juga bisa. 20 tahun yang lalu, kalian menyerang perkampungan pedang perkasa saat sedang paling lemah dan menyergap kami. Kalau tidak, yang jatuh adalah kalian. Kalau yang tua tidak terima, maka tunjukkan padaku kekuatan sebenarnya perkampungan pedang perkasa. Guru, hati-hati, dia pakai racun. Racun receh macam apa yang ditakutin? Cuma trik receh, tidak pantas dipertontonkan. Senjata dari perkampungan pedang perkasa cuma segini. Aku juga nggak kenapa-kenapa. Tebasan ini balasan untukmu. Aku sudah lama melatih tubuh kebal tak terkikis. Senjata apapun nggak bisa melukai aku. Apalagi. Masa sih? Hah, di hadapan kekuatan mutlak, nggak ada yang nggak mungkin. Aku nggak rela. Xiao Chuan, cepat cari penawarnya. Guru? Bapak baik-baik saja? Baik-baik saja, Bapak sudah tua. Kondisi tubuhku tidak sekuat dulu. Bapak jangan bicara dulu, aku akan segera mengantarmu pulang.
Xiaochuan, dengarkan aku. Bapak jangan bicara. Sekarang juga aku antar Bapak pulang. Ayo. Ayo, Xiaochuan. Aku tahu kau masih marah padaku. Dulu keluarga kita tertimpa musibah besar. Tapi aku tidak ada di sana. Tidak, Bapak. Jangan lanjutkan. Aku tidak... Dengarkan dulu sampai aku selesai. Pada hari kejadian itu, aku sedang merawat kakakmu. Aku tidak bisa kembali. Di antara dua sisi, aku hanya bisa memilih satu. Kemudian, tidak ada lagi orang di perkampungan. Hanya tinggal aku dan kakakmu. Kami terpaksa tinggal untuk menjaga perkampungan ini. Tujuannya adalah untuk menunggumu kembali, membangkitkan kembali perkampungan Pedang Perkasa. Bapak, kau sudah kembali. Kau sudah lebih tinggi, lebih kuat, mampu menanggung beban keluarga ini. Bapak tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan kakak, membangkitkan kembali perkampungan Pedang Perkasa. Melihatmu begitu berbakti, hatiku sudah puas. Ini adalah pedang ayahmu. Kau harus menggunakannya untuk menghabisi dalang di balik semua ini. Demi orang tuamu, balas dendam. Bapak. Bapak, tenang saja. Siapapun dalang di balik ini, aku pasti akan membalaskan dendam ayah dan ibu. Dan menyelamatkan kakak. Rudi Haryanto. Arif Pratama. Sepertinya setelah pertempuran terakhir kekuatanmu semakin meningkat. Rudi Haryanto, aku akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu membunuh ayahku, membunuh ibuku. Hari ini kamu juga menyakiti guruku, menyakiti kakak perempuanku. Aku dan kamu adalah musuh abadi. Kamu hanya seekor semut kecil. Apakah kamu pikir raksasa akan peduli perasaan semut kecil? Sampai pada titik ini apalagi yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa orang di belakangku? Membunuhmu. Secara alami akan tahu. Baik, mari kita coba. Biarkan aku lihat sejak terakhir kali seberapa banyak kemajuanmu. Bocah, tumbuh cukup banyak. Tapi dengan keadaanmu sekarang, masih tidak bisa mengalahkanku. Terakhir kali kamu beruntung bisa melarikan diri, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku, Rudi Haryanto, bangga sepanjang hidup. Tidak perlu siapapun untuk menyelamatkan lagi pula sekarang. Aku sudah jauh berbeda dari dulu. Kalau begitu, serahkan nyawamu. Kalau begitu, ayo serahkan nyawamu. Bocah, apa kau tidak ingin tahu malam itu selain aku siapa lagi? Siapa dalang sebenarnya? Aku tidak peduli siapa dalangnya. Hari ini kau harus mati. Sudah lama ku katakan. Hanya dengan pedang di tanganmu ini, kau belum bisa mengalahkanku. Dulu tidak bisa. Bukan berarti sekarang tidak bisa. Bocah, kau terlalu meremehkan orang lain. Dulu, ayahmu sungguh luar biasa dan tak tertandingi. Tapi pada akhirnya, bukankah dia juga menjadi arwah di bawah tanganku? Jangan kau katakan itu tentang ayahku. Arif Pratama, kau takkan pernah tahu betapa nikmatnya berada di puncak kekuasaan. Saat kau mencapai puncak kekuasaan, mengendalikan nyawa semua orang, sungguh luar biasa nikmatnya. Itu hanya perasaanmu. Bukan berarti orang lain berpikir sama. Itu karena mereka semua sampah.
Seperti ayahmu, jelas-jelas memiliki senjata pusaka, bisa mengendalikan segalanya. Tapi dia lebih memilih mengurung diri di sana, menempa besi seumur hidup. Jalan berbeda, tidak perlu bekerja sama. Baik, kalau begitu hari ini kubunuh kau. Singkirkan penghalang di hadapanku. Sekarang akan kuantar kau menemui ayahmu. Atau aku yang bunuh kau dulu, mengantarmu menemui anakmu. Ayo temui anakmu. Tidak mungkin. Rudi Haryanto. Kamu tahu ini pisau siapa? Ya. Siapa? Ini pisau yang dulu dipakai ayahku, pisau yang itu. Bukannya pisau itu sudah patah? Pisau patah bisa ditempa ulang. Karena semangatnya masih ada. Aku tidak menerima. Kak, aku datang. Aku ingin lihat siapa dalang sebenarnya di balik ini. Kak, kamu akhirnya juga datang ke sini ya? Lepaskan kakakku. Boleh, asal kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskannya. Kamu siapa sebenarnya? Apa, masih tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Muridku yang baik, apa yang tidak berani kulakukan? Masih tak berani tunjukkan wajah aslimu? Muridku yang baik, apa yang tidak berani kulakukan? Xiao Chuan, kau memang sangat hebat, bahkan melebihi diriku di masa lalu. Shifu. Mengapa kau melakukan ini? Apakah kau tidak ingin merasakan sensasi berada di bawah satu orang di atas 10.000 orang? Shifu, kekuasaan bagimu sangat penting sampai segitunya? Xiao Chuan, sepanjang hidupku aku mengejar puncak ilmu bela diri, juga mencari senjata pusaka terhebat. Kini akhirnya kutemukan. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Pedang naga pembantai, puncak keperkasaan. Perintah menguasai dunia, tak ada yang berani melawan. Inilah yang selalu ku kejar. Demi semua kekuasaan yang samar ini, kau bunuh seluruh keluargaku? Karena ayahmu terlalu bodoh, jelas-jelas memiliki kemampuan untuk mencapai puncak, tapi tak tahu memanfaatkannya. Ini karena pilihan setiap orang berbeda. Xiao Chuan, kau adalah muridku. Aku melihatmu tumbuh besar. Mari kita buat kesepakatan, bagaimana? Berkesepakatan dengan binatang tak berperi kemanusiaan sepertimu? Mimpi? Benarkah? Bagaimana sekarang? Kakak, apa sebenarnya yang kau inginkan? Xiao Chuan, jangan dengarkan dia. Cepat pergi. Kakak. Xiao Chuan, pertimbangkan baik-baik. Maukah kau biarkan kakakmu mati? Atau bernegosiasi denganku? Lebih baik kita bernegosiasi. Katakan. Xiao Chuan, jangan. Kakak, aku tidak bisa hanya diam melihat kamu mati. Memang hubungan kakak adik sangat erat ya? Katakan syaratmu. Asalkan kau melepaskannya. Nah, baru benar. Syaratku sederhana. Pertama, lepaskan segel terakhir dari pedang pembunuh naga. Kedua, tunduk padaku. Ketiga, bantu aku menyatukan dunia persilatan. Jangan harap. Ini bukan pilihanmu. Lagi pula, kau sekarang tidak punya pilihan lain. Xiao Chuan, kau adalah muridku. Bagaimana mungkin aku ingin mencelakaimu? Asalkan kau tunduk padaku, aku akan melepaskan kakakmu. Bahkan nanti, kau akan menjadi pandai besi nomor 1 di dunia persilatan. Coba pikir, nanti akan ada berapa banyak kekayaan dan kemuliaan yang menantimu. Kekayaan dan kemewahan yang tak terhitung sedang menantimu. Kamu juga tidak akan diremehkan lagi. Yang harus kamu korbankan hanyalah sebilah pedang. Xiao Chuan, jangan terima tawarannya.
Bahkan jika aku harus mati, aku tak mau melihatmu menjadi sama seperti binatang ini. Rara Pratama, mulutmu keras sekali ya. Aku sangat tidak suka. Binatang, ayo, apa aku pernah takut padamu? Xiao Chuan, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku kasih waktu 3 menit. Xiao Chuan, hari ini jika kamu tidak menyerah, hanya aku satu orang yang mati. Tapi kalau kamu menyerah, yang mati akan ribuan, bahkan jutaan orang. Rara, kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Sekarang baru ketemu, sudah begini keadaannya. Aku benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana. Mudah kok memilihnya. Rara yang pilihkan untukmu. Pergi, cepat pergi. Setelah kamu menempa senjata sakti, kamu bisa bunuh pengkhianat ini. Balas dendam untuk kakakmu. Waktunya tidak banyak lagi. Rara, kita sudah tidak punya ayah ibu. Sekarang guru kita juga sudah meninggal. Di dunia ini, aku hanya tinggal memiliki kamu satu-satunya keluarga. Xiao Chuan, sejak kecil apa yang selalu Rara katakan padamu? Kuat, mandiri, harus bisa membedakan benar dan salah. Kamu lupa semua perkataan Rara? Rara, Xiao Chuan pergi, kamu tidak bisa mengalahkannya. aku tidak ingin menyerah. Aku juga tidak ingin kamu mati. Aku bilang jangan ikut campur. Kak, maaf. Aku benar-benar tidak berguna. Selama ini aku membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Kak, tidak apa-apa. Asalkan kau hidup dengan baik, penderitaan kakak semuanya berharga. Nyawa kalian kenapa begitu hina? Sudah jelas diberikan padamu pilihan yang lebih baik. Kenapa harus memilih mati? Hidup tidak baik? Hidup. Hidup untuk jadi antekmu? Bagaimana bisa disebut antek? Licik dan curang. Untuk mencapai tujuan tidak memilih cara. Kami orang-orang dari perkampungan pedang perkasa. Dalam bertindak kami mengutamakan yaitu keterbukaan dan kejujuran. Lalu apa? Jadi anjingku bisa menikmati kekayaan tak terbatas dan hak tak terbatas. Sedangkan kalian? Apalagi yang ada? Apalagi yang bisa didapat? Xiao Chuan, berdiri. Keras kepala dan tidak mau berubah. Xiao Chuan, waktunya sudah habis. Kau memilih mati atau menyerah? Xiao Chuan, bisa sebelum mati terakhir kali bertemu denganmu. Kakak sudah sangat senang. Aku memilih. Kau mati. Matilah kamu. Kalau memang mau mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Terima serangan pedangku ini. Sampah. Xiao Chuan. Saya baik-baik saja, Kak. Benarkah? Lihat saja kamu bisa bertahan sampai berapa lama. Bergantung pada senjata. Bukan cara yang benar. Bagus, kamu masih punya tenaga. Tapi, ini sudah sampai di akhir. Kamu memaksa membuka segel ini. Senjata sakti, kalau dipaksa dibuka akan terkena efek balik. Efek balik? Aku yang paling kuat. Siapa bisa memberi efek balik padaku? Siapa yang bisa melawan aku? Lihat Xiao Chuan, inilah wujud terkuat. Fajar Gunawan, kau sudah kerasukan? Kerasukan? Lalu apa? Aku akan jadi yang terkuat di dunia. Kalau begitu,
aku terpaksa membunuhmu. Muridku yang baik, semua jurusmu adalah aku yang mengajarkannya. Sekarang kau juga tak punya senjata. Bagaimana mau membunuhku? Oh ya? Coba saja. Aku ingin lihat apa lagi yang kau bisa. Fajar Gunawan, dulu kau pernah bilang padaku senjata hanyalah perpanjangan tubuh. Yang penting adalah jiwa, bukan alatnya. Aku memang pernah bilang begitu. Terus kenapa? Kalau begitu, akan kuperlihatkan selama beberapa tahun ini perkembangan. Fajar Gunawan, latihan ada 4 tingkat. Dan tingkat keempat adalah yang selalu tak terjangkau olehmu. Mau bilang apa? Hari ini akan kuperlihatkan padamu seperti apa tingkat keempat itu. Seperti apa tingkat keempat itu? Xiao Chuan, apakah kau tahu ilmu pedang memiliki 4 tingkat besar? Tidak tahu. Tingkat pertama, menggunakan senjata tajam. Tajam dan kuat, tak tertandingi. Sebelum usia 20, digunakan untuk bersaing dengan para jagoan di Heishuo. Maksudnya, saat masih muda, jika ilmu bela diri belum mencapai tingkat tertentu, perlu menggunakan senjata tajam sebagai bantuan. Benar. Saat ini, senjata adalah yang utama. Kebanyakan orang juga berada di tingkat ini. Makanya di dunia persilatan, banyak yang memperebutkannya. Lalu tingkat kedua. Tingkat kedua adalah mengendalikan orang dengan senjata. Membunuh musuh semudah mengambil sesuatu dari kantong. Guru, apa maksudnya ini? Saat ini, kebanyakan orang akan dikendalikan oleh senjata. Membunuh seperti memotong rumput. Sama seperti senjata yang dingin. Sama sekali tanpa perasaan. Tenang saja, Guru. Aku tidak akan dikendalikan. Bagus. Tingkat ketiga ini, pedang berat tak tajam, kesempurnaan tanpa polesan. Pada saat ini perlahan lepas dari kendali senjata. Perlahan berubah menjadi manusia yang mengendalikan senjata. Jadi, tidak peduli apakah senjata itu tajam atau tidak. Dan juga bukan untuk membunuh. Lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan diri. Guru, bagaimana tingkat terakhir? Tingkat terakhir juga merupakan tingkat yang selalu kuidamkan. Tingkat yang belum kau pahami, aku sudah memahaminya. Perhatikan baik-baik, ribuan pedang menuju sumber. Tak ada pedang mengalahkan ada pedang. Ribuan pedang menuju sumber. Tanpa pedang lebih baik daripada punya pedang. Murid bodoh. Kamu pikir dengan berpura-pura aku akan ketakutan? Naif. Puncak pencapaian, tak terikat pada benda. Rumput, kayu, bambu, batu, semuanya bisa jadi senjata. Ribuan pedang menuju sumber. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Melawan takdir, akhirnya bukanlah jalan yang benar. Fajar Gunawan, sadarlah. Kertak sambal. Pasti palsu. Palsu atau tidak, kamu akan tahu setelah ke neraka. Sudah kubilang itu cuma gertak sambal. Matilah semut. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tadi sudah kuputus meridian utamamu. Wajar saja tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Akulah yang terkuat. Chuan. Kak. Chuan. Kak, aku sudah balas dendam untuk ayah dan ibu. Ayo, kita pulang. Baik, kita pulang.